Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis dan teman-teman X3C. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya, baik kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mei Santiwarasi, Desi Wulan Nugraha, Nur Amaliyah, dan Nurma Damayanti. Pada pagi ini kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami tentang perencanaan karangan. Perencanaan karangan. 1. Pengertian perencanaan karangan. Perencanaan karangan yaitu semua tahap persiapan penulis, di mana kegiatan menulis bukanlah suatu kegiatan yang kebetulan, melainkan memang telah direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasannya melalui tulisan. 2. Jenis-jenis karangan. 1. Karangan deskripsi. 2. Karangan narasi. 3. Karangan eksposisi. 4. Karangan argumentasi. 5. Karangan persuasi. Pengertiannya yakni 1. Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau menuliskan suatu objek atau benda kepada para pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Kedua, karangan narasi adalah suatu bentuk karya tulis yang berupa serangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. 3. Karangan eksposisi adalah sebuah karangan yang berisi tentang penjelasan atau pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. 4. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan penulis agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. 5. Karangan persuasi adalah karangan salah satu bentuk karya tulis yang berupa ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan karangan argumentasi. Karangan persuasi juga dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disampaikan oleh penulis. Karena sifatnya yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Baik, saya akan melanjutkan membaca materi dari teman saya, Nur Amaliyah. B. Menentukan topik, tema, dan judul karangan. Topik adalah pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui oleh umum, di mana topik pertama kali akan ditentukan oleh penulis yang akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Ada 5 hal yang diperlukan dalam memilih sebuah topik. 1. Ada manfaat untuk dikembangkan ilmu atau profesi. 2. Cukup menarik untuk dibahas. 3. Dikenal dengan baik. 4. Bahannya mudah diperoleh. 5. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Selanjutnya adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan, pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Setiap tulisan mempunyai sebuah tema karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat dan berlaku dalam penulisan cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan berbagai macam jenis tulisan yang harus memiliki sebuah tema. Karena tema merupakan salah satu hal yang paling utama dilihat oleh para pembaca sebuah tulisan.
Syarat-syarat tema yang baik. 1. Menarik perhatian penulis. Akan memungkinkan penulis berusaha terus-menerus mencari data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Penulis akan didorong terus-menerus agar dapat menyelesaikan karya itu sebaik-baiknya. 2. Dikenal atau diketahui dengan baik. Memiliki prinsip ilmiah yang diketahui penulis. Berdasarkan prinsip tersebut, penulis akan berusaha mencari data melalui penelitian, observasi, wawancara, dan sebagainya. 3. Bahan-bahannya dapat diperoleh. Penulis bisa dapat memperolehnya, kemudian mempelajari dan menguasai sepenuhnya. Yang terakhir, tema dibatasi ruang lingkupnya. Tema yang terlampau umum dan luas, yang mungkin belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya, akan lebih bijaksana kalau dibatasi ruang lingkupnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wulan Nugraha, NPM 20201500588. Saya di sini akan menjelaskan mengenai judul karangan. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik judul, lebih spesifik dan sering telah menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah harus disingkat dan padat, menarik perhatian serta menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Judul adalah identitas atau cerminan dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan judul sebagai lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Judul juga memiliki fungsi. Fungsi judul ada 4. Yang pertama, merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Nah, si penulis harus menguasai apa yang akan dia tulis atau sebagai cerminan apa yang dia tulis di buku karangan tersebut atau di dalam karangan tersebut gitu. Yang kedua, temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. Nah, menjelaskan diri, menjelaskan sebagian dari isi karangan tersebut sehingga akan menjadi lebih menarik jika kita buat konsep tema sesuai isi karangan. Nah, kemudian fungsi judul yang ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Nah, global itu kan ya berarti keseluruhan. Berarti global itu mengarahkan tentang isi karangan tersebut gitu, gambaran yang mengarah ke isi karangan tersebut gitu. Kemudian fungsi judul yang keempat. Fungsi judul yang keempat yakni relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud, masalah, dan tujuan. Nah, relevan itu ialah saling keterkaitan atau kait mengait atau bersangkut paut dengan seluruh isi tulisan. Nah, judul tersebut itu harus relevan atau saling berkaitan, bersangkut paut dengan isi karangan yang akan kita tulis. Judul juga memiliki syarat-syarat judul yang baik. Nah, syarat-syarat judul yang baik yang pertama asli. Asli itu tidak menggunakan judul yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya asli itu berarti si penulis harus mencari judul yang baru yang belum pernah orang lain buat. Bukan berarti misalnya saling keterkaitan dengan isinya, walaupun kadang ada sedikit kesamaan dengan judul-judul yang pernah ada gitu, akan tetapi memiliki syarat judul yang baik yang asli gitu. Nah, yang kedua, mencakup seluruh isi tulisan. Yang ketiga, singkat. Singkat yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frase yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian
rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. Singkat di sini bukan berarti singkatan dari DLL dan lain-lain, atau JJS jalan-jalan sore, atau JJM jalan-jalan malam, bukan seperti itu ya. Singkat di sini tidak boleh tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frase yang panjang gitu, tidak terlalu panjang maksudnya. Kemudian syarat berikutnya yaitu logis. Logis itu merupakan proses berpikir yang rasional atau dengan logika gitu, yang masuk akal, judul yang masuk akal dengan isi karangan tersebut gitu. Kemudian syarat berikutnya provokatif. Provokatif itu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan. Kemudian relevan. Relevan dengan topik. Relevan dengan topik yaitu harus mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. Relevan itu kan saling berkaitan. Nah, saling berkaitan dengan topik berarti ya. Jadi syarat judul yang baik itu harus relevan berkaitan dengan topik. Kemudian berikutnya menarik perhatian. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau misalnya judul itu harus menarik perhatian si peminat atau si pembaca gitu. Jadi kita harus berpikir gimana sih caranya membuat judul yang menarik gitu. Kemudian syarat berikutnya, sebaiknya judul berkalimat pendek. Nah, sebaiknya judul berkalimat pendek maksimum 10 sampai 15 kata. Kalau lebih dari itu namanya isi karangan, bukan judul ya. Jadi judul sebaiknya diminimalis banget ya. Tidak boleh dari 10 sampai 15 kata. Kemudian syarat yang terakhir, sesuai perkembangan zaman. Nah, sesuai perkembangan dengan zaman dan membuat pembaca ingin mengetahui persoalan yang dilingkupinya. Maksudnya kita juga membuat judul harus menyesuaikan dengan zaman gitu. Jangan terlalu kaku atau jangan terlalu jadul banget ya. Maksudnya zaman dulu itu harus sesuai mengikuti zaman. Kemudian judul juga memiliki macam-macam ya. Yang pertama, judul langsung. Judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Kemudian ada juga judul tak langsung. Judul tak langsung artinya judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Itulah macam-macam judul. Yang pertama judul langsung, yang kedua judul tak langsung. Mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Pembatasan topik. Pembatasan topik mencakup konsep, variabel data, lokasi atau lembaga, dan waktu pengumpulan data. Topik yang terlalu luas menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam, dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang, namun tidak berisi. Sebaliknya, topik yang terlalu sempit menghasilkan tulisan yang tidak bermanfaat bagi pembacanya. Selain itu, karangan menjadi sulit dikembangkan, tidak menarik untuk dibahas ataupun dibaca. Maka dari itu, pembahasan topik dilakukan dengan cermat, sesuai dengan kemampuan, tenaga waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembacanya. D. Bahan penulisan. Yang dimaksud dengan bahan penulisan ialah semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan.
Informasi itu mungkin merupakan teori, contoh-contoh, rincian atau detail perbandingan, sejarah kasus, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan penelitian, angka-angka kutipan, gagasan, dan sebagainya. Adapun beberapa bahan yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah, yaitu 1. Bahan pustaka, 2. Wawancara, 3. Angket, 4. Pengamatan, 5. Kewenangan, 6. Penulisan, 7. Penyuntingan wacana. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.